Selamat siang yang terhormat Ibu Prof. Herawati dan Pak Denny selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran biologi inovatif abad 21 dan teman-teman semua. Nah, di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan yaitu mengembangkan keterampilan hidup bermasyarakat. Nah, anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Cindy Noviana Erinta Suburian, dan rekan saya Ika Sri Sumiati, Niken Ayu Lesari, dan Siti Wardatul Jana. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu ada definisi keterampilan warga negara, definisi keterampilan pendidikan multibudaya atau pemahaman global, yang ketiga definisi kepemimpinan dan tanggung jawab, yang keempat definisi keterampilan melanjutkan studi bekerja, yaitu yang kelima cara mengembangkan keterampilan bermasyarakat, dan terakhir kita akan membahas cara mengukur keterampilan bermasyarakat. Nah, yang pertama kita akan membahas yaitu definisi keterampilan warga negara. Keterampilan kewarganegaraan adalah keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, keterampilan kewarganegaraan mempunyai tujuan membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter karena mempunyai rasa nasionalisme kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua yaitu definisi keterampilan pendidikan multibudaya atau pemahaman global. Nah, pendidikan multibudaya yaitu menginstitusionalkan sebuah filosofi pluralisme budaya ke sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip persamaan, saling menghormati dan saling menerima, memahami serta adanya komitmen moral dalam sebuah keadilan sosial. Nah, tujuan dari pendidikan multikultural yaitu mengembangkan perspektif yang beragam dari kelompok-kelompok masyarakat. Yang kedua yaitu memperkuat interkultural dari budaya-budaya yang hidup di masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan kesadaran atas keterampilan aksi sosial. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Definisi yang ketiga yaitu kepemimpinan dan tanggung jawab. Kepemimpinan sendiri meliputi sebuah pandangan, membangun hubungan, pengetahuan yang luas, kolaborasi, dan taktis. Sedangkan bertanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, sebagaimana yang seharusnya dilakukan terhadap dirinya sendiri, masyarakat, lingkungan, atau alam, sosial, dan budaya, negara, serta Tuhan. Yang terakhir yaitu definisi keterampilan melanjutkan studi atau bekerja. Yang keterampilan melanjutkan studi adalah kecenderungan siswa untuk memilih melanjutkan studi ke pendidikan tinggi atau perguruan tinggi bagi siswa untuk mendapatkan gelar diploma atau sarjana. Sedangkan minat untuk memasuki dunia kerja berarti kecenderungan yang kuat pada diri siswa atau seseorang untuk mengikut sertakan dirinya dalam suatu lingkungan, kondisi, atau keadaan yang terdapat aktivitas-aktivitas untuk melakukan suatu perbuatan guna menghasilkan suatu produk atau jasa yang dirasa berguna dan menjanjikan kepuasan bagi siswa tersebut atau seseorang tersebut. Rasa tertarik dan perhatian mereka atau siswa ini terhadap dunia kerja atau melanjutkan studi ini akan mendorong mereka untuk dapat memperoleh akses terhadap seluk-beluk dunia kerja maupun perguruan tinggi. Jadi seorang siswa atau pelajar ini harus memiliki minat yang tinggi untuk bisa menentukan akan melanjutkan kerja atau melanjutkan studi. Adalah cara mengembangkan keterampilan bermasyarakat. Yang pertama, keterampilan warga negara dapat dikembangkan dengan metode pemecahan masalah. Hal ini bertujuan untuk melatih keterampilan berpikir kritis, kemampuan menganalisis dan mencari solusi, partisipasi aktif dalam pembelajaran, dan kerjasama dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, keterampilan pendidikan multibudaya atau pemahaman global. Tujuannya untuk memberi kesempatan untuk sama-sama belajar budaya lain. Cara untuk mengembangkannya yaitu dengan melalui model pembelajaran tipe jigsaw. Selanjutnya, keterampilan kepemimpinan dan tanggung jawab.
dapat dikembangkan dengan model pembelajaran PJBL dan tipe Jigsaw. Selanjutnya, untuk keterampilan melanjutkan studi atau kerja, ada beberapa cara, yaitu catatan akademik, contoh karya terbaik, refleksi siswa pada kekuatan dan bidang untuk perbaikan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu cara mengukur keterampilan bermasyarakat. Dalam keterampilan warga negara dapat diukur menggunakan penilaian. Penilaian yang sebenarnya dilakukan terhadap proses belajar, bukan hanya hasil belajar. Penilaian ini meliputi 3 aspek, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Ketiga ranah itu dinilai melalui alat penilaian yang sesuai dengan informasi yang akan dikumpulkan. Lalu selanjutnya, keterampilan pendidikan multibudaya atau pemahaman global juga diukur melalui penilaian. Penilaian yang digunakan untuk mengukur sikap multikultural siswa, guru menggunakan teknik penilaian diri serta lembar observasi untuk menilai sikap multikultural siswa dalam kehidupan sehari-hari. Tahap penilaian pembelajaran, penguatan dilakukan dengan menggunakan teknik penilaian sikap berupa angket. Penguatan dapat dibuktikan melalui pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam angket yang memuat indikator nilai-nilai multikultural. Lalu, yang selanjutnya yaitu keterampilan kepemimpinan dan tanggung jawab. Strategi penilaian yang menunjukkan dampak pengajaran dan pembelajaran serta membantu guru mengembangkan lingkungan belajar abad 21 di kelas, yaitu yang pertama, rubrik, penilaian berbasis kinerja atau performance based assessment, lalu portofolio, penilaian diri siswa, peer assessment, dan sistem respons siswa, respons system. Penilaian dapat mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kesiapan menghadapi tantangan di lingkungan global yang kompleks di masa depan. Lalu selanjutnya yaitu keterampilan melanjutkan studi atau kerja. Minat memiliki 3 macam dalam penyikapannya, yaitu yang pertama, minat diekspresikan, di mana seseorang dapat mengungkapkan minat atau pilihannya dengan kata tertentu. Lalu, minat yang diwujudkan. Seseorang dapat mengekspresikan minat bukan melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan atau perbuatan, ikut serta berperan aktif dalam suatu aktivitas tertentu. Dan yang terakhir yaitu minat diinventariskan, di mana seseorang menilai minatnya dapat diukur dengan menjawab sejumlah pertanyaan tertentu atau urutan pilihannya untuk kelompok aktivitas tertentu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.